Selamat sore rekan-rekan sejawat lansia yang berbahagia. Ketemu lagi di channel The Sinau Sareh. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang sesuatu yang cukup penting untuk kita bahas bersama. Apa itu? Tema kali ini adalah usia boleh tua, tetapi semangat harus tetap muda. Boleh tua, tapi semangat harus tetap menyala. Itu. Ini penting sekali. Nah, rahasianya apa agar semangat tetap menyala dan tetap semangat muda sekalipun usia sudah menua? Rahasianya adalah terletak di self confidence, rasa percaya diri. Jadi kita harus tetap mempunyai rasa percaya diri yang tinggi sekalipun kita sudah di usia senja. Karena apa? Karena kebanyakan orang mengira bahwa menjadi tua itu ya harus lemah, baik fisik, semangat, rasa percaya dirinya. Tetapi kenyataannya tidak harus begitu, bahkan harus sebaliknya. Jadi menjadi lansia itu bukan berarti langsung kita akan kehilangan makna hidup, tetapi justru menjadi masa yang paling bermakna di dalam hidup kita. Kan lagi, usia boleh menua, tapi hati harus tetap muda. Semangat harus tetap menyala. Ini kalimat kelihatannya sederhana, tetapi menyimpan kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena semangat muda bukan hanya soal energi, tapi tentang sikap terhadap hidup. Jadi tidak hanya akan memberi kontribusi terhadap energi, rasa percaya diri itu, tetapi juga sekaligus akan membentuk sikap terhadap hidup kita dalam keseharian. Mengapa percaya diri itu penting? Kalau boleh kita kupas satu persatu. Karena dengan rasa percaya diri itu akan membantu usia lansia atau usia-usia senja seperti kita ini, itu kesehatan mental dan emosional kita itu menjadi tetap terjaga. Tetap terjaga, tidak menurun. Dan kita menjadi tetap aktif sekaligus mandiri. Karena kita aktif dan mandiri, kesehatan mental kita dan emosional kita tetap terjaga dengan rasa percaya diri itu, maka otomatis kita tidak minder, apalagi merasa tidak bermanfaat. Kita akan merasa tetap mempunyai manfaat sekalipun kita sudah menua. Nah, kalau ini masih terpatri di dalam benak kita, di dalam sikap hidup kita, maka saya yakin dalam hidup keseharian, sekalipun kita sudah masuk di usia senja, sudah 60 tahun up, 70 tahun up, seperti saya ini sudah mau menuju ke 70 tahun, insya Allah bisa menjadi inspirasi minimal bagi lingkungan keluarga, syukur-syukur menjadi lingkungan di sekitar kita, tempat tinggal kita. Jadi kalau saya ulangi, kuncinya adalah di rasa percaya diri itu, agar supaya kita tetap mempunyai semangat yang masih tetap menyala-nyala. Kita boleh berubah, boleh, itu adalah hal yang alamiah. Kita boleh berkerut, muka kita. Tetapi ingat bahwa di dalam uban kita, dalam kerutan wajah kita itu kita sadari menyimpan segudang pengalaman, mulai dari kita remaja, dewasa, sampai kita purna tugas, sampai kita di usia senja.
seperti saat ini. Sehingga alih-alih kita menjadi malu karena usia tua kita, justru kita akan menjadi bangga karena setiap pelajaran hidup yang kita lalui itu syarat dengan pengalaman, dan itu adalah kekayaan intelektual yang barangkali tidak dimiliki oleh generasi-generasi muda setelah kita atau yang lebih muda dari kita. Jadi itu ya. Nah, bagaimana ya resepnya agar kita itu tetap mempunyai rasa percaya diri? Nah, ini resepnya ini ada beberapa. Satu, yang tadi sudah saya singgung secara nggak langsung, kita harus berani merubah pola pikir atau mindset. Mindset kita apa yang harus kita tanamkan dalam benak kita? Bahwa tua itu bukan lemah, tapi justru tua itu menjadi bijak. Nah, itu. Nah, karena apa? Karena dengan menjadi tua itu mengindikasikan bahwa kita itu sudah syarat dengan pengalaman. Mulai dari kita lahir, remaja, dewasa, sampai kita berkarya sekian puluh tahun, kemudian pensiun sampai saat ini kita penuh dengan pengalaman. Dan itu adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Dan dengan itu semua kita bisa memberikan pengalaman, bisa mengedukasi, atau minimal pada keluarga, syukur-syukur kita juga berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Itu semua adalah kekayaan intelektual yang barangkali tidak atau belum dimiliki oleh generasi-generasi yang lebih muda dari kita. Ya, ibaratnya gitu, awake dhewe yang sudah usia senja ini sudah wareg dengan pengalaman, dengan asam garam pengalaman, ya, dengan lautan garam pengalaman. Ya sudah. Jadi kita sudah kaya dengan pengalaman baik, buruk, ya, itu sudah kita alami, dan itu menjadi sebuah ilmu sendiri yang bisa kita tularkan. Yang buruk, ya harapannya tidak menjadi hal yang ditiru, ya, tetapi yang baik, ya mudah-mudahan diteruskan ke anak-anak kita atau generasi yang lebih muda. Itu adalah syarat agar kita memiliki rasa percaya diri. Satu, kita harus merubah pola pikir bahwa usia tua itu bukan lemah, tetapi justru kita menjadi bijak. Karena apa? Karena kita sudah syarat dengan pengalaman sekian puluh tahun, sampai ya seperti saya ini sudah mau menuju ke 70. Jadi sudah 70 tahun itu pengalaman yang tidak sebentar gitu. Apalagi rekan-rekan atau bapak-bapak yang sudah lebih sepuh, lebih tua dari saya, mungkin sudah ada yang 90, lebih banyak lagi pengalaman yang dimiliki. Dan itu semua adalah sesuatu yang membanggakan. Yang kedua, syaratnya agar kita tetap bisa memelihara rasa percaya diri, kita harus tetap merawat penampilan, merawat diri. Kelihatannya ganjen ya, tapi memang harus kita lakukan itu. Karena apa? Karena jangan sampai ada yang mengatakan bahwa menjadi tua berarti kita harus tidak lagi memperhatikan penampilan. Jangan, tetap kita memperhatikan penampilan. Yang paling sederhana ya, kita jangan kumus-kumus lah walaupun sudah pensiun, gitu. Kita tetap ya rapi, gitu. Berpakaian tidak harus mahal, tetapi rapi dan nyaman. Nah, itu rapi dan nyaman, gitu. Kita nggak boleh ya langsung nggak ngurusi rambut. Kebetulan saya sama yang kuasa diberikan kelebihan punya ini bulu yang cukup ekstra, ya. Tetap ya saya rawat gitu. Kalau enggak ya enggak karu-karuan, ya tetap saya potong secara rutin gitu ya, potong rambut secara rutin. Ini penting. Bahkan kalau saya menyarankan seyogianya, walaupun tidak harus mahal, yang penting tidak bikin orang batuk, gunakan parfum. Nah, ya udah. Tentunya parfum yang favorit, tidak harus mahal. Sekarang banyak parfum-parfum yang tidak harus mahal, itu juga sedap-sedap. Dan bapak-bapak pasti, atau ibu-ibu atau nenek kakek itu pasti lebih tahu tentang itu. Ini memang bukan soal pamer ya, tapi ini lebih kepada bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ya haruslah gitu. Itu adalah resep yang kedua supaya kita tetap mempunyai rasa percaya diri. Nah, resep yang ketiga, kita usahakan bergaul dengan orang yang positif. Nah, orang yang positif itu apa?
Orang yang positif adalah orang yang menyemangati kita, bukan orang yang mendemotivasi. Ya, orang yang membuat kita lukur itu jangan. Kalau toh kita itu masuk dalam sebuah komunitas, ya komunitas yang saling berbagi pengalaman yang baik, nah itu saling menyemangati, ya, tidak malah membuat kita menjadi loyo dan ngelukruk. Kita bisa ikut komunitas lansia, ya toh. Pengalaman saya setelah ketemu dengan teman-teman lewat WA group yang kemudian kopi darat dengan teman kuliah, teman SLTA, atau bahkan ada yang SMP itu kalau ketemu ya memang rasanya itu seperti ketika kita seusia SMP, dan itu secara nggak langsung itu di alam bawah sadar kita itu seperti benar-benar kita muda, kita lupa kadang-kadang itu bawah sadar kita itu sudah mau mendekati 70 gitu, tapi kalau ketemu dengan teman-teman sekelas kita dulu waktu masih SMP gitu ya, rasanya itu kalau ketemu kita lupa ya, rasanya itu kayak masih usia SMP gitu, guyon itu secara umum gitu ya, lupa bahwa kita itu sudah punya cucu banyak gitu, lupa gitu. Guyonnya itu ya guyon semasa dulu waktu di SMP itu, gojekan kayak gitu. Nah itu, yang penting saling menyemangati, itu yang penting. Tapi suasana keakraban itu rasanya itu wis kayak zaman SMP gitu. Demikian juga waktu SLTA, waktu kuliah itu rasanya juga seperti itu. Gitu. Lupa bahwa kita itu sudah punya cucu banyak, itu lupa. Dan itu adalah energi, itu adalah energize, mengenergi, memberikan energi tersendiri yang tidak kita sadari. Nah, pulang itu habis itu rasanya plong, rasanya kayak isi nom maneh. Ya, nah itulah. Bagaimana kalau kita ketemu dengan komunitas itu, kemudian kita masih tidak memperhatikan penampilan, misalnya loyo lokro ya, malah diajak gitu. Tapi dengan tetap memperhatikan penampilan ya, kita malah bisa menginspirasi teman-teman kita yang barangkali mungkin masih lupa untuk melakukan itu agar masih mempunyai rasa percaya diri yang terpelihara. Nah, itu resep yang ketiga, yaitu kita hendaknya bergaul dengan orang-orang yang positif. Yang berikutnya, resep yang berikutnya, teruslah kita itu belajar hal yang baru. Nah, ini penting ya, penting. Contoh, saya saat ini itu sangat getol ya, saya sangat eager sekali, saya sangat punya passion atau minat yang cukup besar terhadap apa toh digitalisasi itu. Nah, apa sih dunia digital itu? Walaupun mungkin ya daya serap saya dibandingkan dengan anak saya, bahkan cucu ya, itu mungkin kalah cepat. Ya. Tetapi paling tidak di usia senja ini saya tidak gaptek banget ya. Jadi kalau misalnya ada anak atau cucu yang bicara masalah TikTok, Instagram, FB, paling tidak paham lah, walaupun cuma makronya atau ya selimut-selimut atau sampul-sampul saja, tapi paling tidak gimana sih ngupload gitu, apa itu link dan sebagainya, paham. Nah, jadi enggak dan ini sangat mengasihkan, ini pengalaman saya sangat mengasihkan gitu. Termasuk diantaranya saya belajar menjadi YouTuber ya, belajar untuk menyampaikan ya sharing pengalaman lah gitu lewat media digital yang namanya YouTube ini. Ini juga asal mualnya juga karena rasa penasaran saya ya, untuk mengulik gimana loh. Atau sekarang itu bisa dipelajari apapun, tanpa kadang-kadang kita belajar bahasa pun itu tidak harus pakai guru, kita bisa belajar lewat YouTube, banyak media sosial digital yang menyediakan itu. Bahkan sekarang ini dengan adanya AI, artificial intelligence, hampir tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Ya, saya itu ya karena sedikit belajar dan minta tahu dari anak saya gitu ya, itu saya jadi tahu sedikitlah, tahu apa itu ChatGPT ya, dan sebagainya. Dan nyatanya memang cukup bermanfaat. Minimal kalau saya pengen tahu tentang progres kesehatan saya ya, walaupun ke dokter itu tak penting ya toh, saya paling tidak tahu apa sih artinya, misalnya ini yang paling sederhana, tekanan darah, sistole, diastole itu apa, itu kita bisa tanya itu ke ChatGPT itu. Saya bisa tanya, oh ternyata artinya sistole begini, diastole begini. Nah, tidak hanya itu, banyak hal, mulai dari yang teknis sampai yang ringan-ringan itu kalau kita ragu itu, sebelum mengeksplor lebih lanjut kita tanya saja itu lewat ChatGPT. Nah, itu sangat membantu. Jadi ya
Bersyukurlah kita masih dikaruniai hidup, ya toh, di era yang namanya era digital. Padahal kalau kita pikirkan sekian puluh tahun yang lalu ketika kita masih muda, nggak kebayang gitu, apa itu ChatGPT, apa itu apa namanya laptop dan sebagainya, komputer, tidak mimpi, apa itu video call dan sebagainya, nggak mimpi. Zaman kita masih kecil ya, saya pikir sepakat itu, apalagi waktu masih SD, gak kepikir belas gitu. Taunya ya ketika itu kalau ada tanya, kemudian ya paling ya jalangkung kayak semacam itulah kalau orang di desa itu ya. Ini intermezzo ya. Nah, itu resep yang keempat ya, harus mau belajar hal yang baru. Karena apa? Kalau ketika kita itu belajar yang baru, maka setiap pencapaian dari kita belajar atau proses belajar itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Misalnya, saya nih belajar bahasa Belanda atau bahasa Jerman misalnya, ya kan? Saya berhasil dari level A1 naik ke level A2. Wah, itu rasanya seneng banget itu, ya kan? Seneng banget. Apalagi sudah bisa mencapai level B misalnya, luar biasa itu. Gitu. Dan untuk belajar itu sekarang tidak harus mendatangkan guru, ya bisa belajar mandiri. Dan setiap pencapaian dalam proses belajar itu, wah rasanya senang banget, dan itu otomatis akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Ketika rasa percaya diri kita, maka kita akan menjadi pede dan ya rasanya itu mudah kembali walaupun usia jujur itu semakin bertambah. Nah, yang berikutnya ya jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena itu juga terkait dengan kesehatan baik fisik maupun mental, ya toh? Nah, tubuh yang sehat tentunya membuat hati lebih ringan, ya, lebih bahagia. Lakukan olahraga yang paling murah tanpa biaya, jalan pagi, ya. Kalau masih kuat, goes, ya kan? Tapi ojo ngoyo, ya kan? Jangan dipakai goes itu sebagai arena untuk balapan, ya kan? Goes ya just for fun, gitu. Nah, ini pengalaman ini kalau gue bareng-bareng ya kan, ya positif atau negatif. Positifnya kita bisa bertemu dengan komunitas, tapi negatifnya seringkali lupa. Itu dijadikan sebagai semacam arena balapan. Jadi kalau kita sudah kesel, gue rasanya kok malu kalau berhenti gitu. Sementara teman-teman kita mungkin masih tetap ngontel gitu loh. Nah, ini nggak bagus. Ya, karena banyak kejadian yang tetap memaksakan sebetulnya sudah nggak kuat, nah akhirnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jangan, ya kan? Kalau jalan kaki, kalau saran saya kalau goes, you know, untuk supaya kita termaintain kesehatan kita, ya mandirilah. Solo goes. Jadi ya seenaknya, ya tahu saat tekan-tekan nih keseleren, ya terus balik gitu. Itu atau jalan kaki, wis paling murah ini, ya, paling murah. Itu adalah resep untuk meningkatkan atau tetap mempertahankan rasa percaya diri. Nah, yang terakhir ini, resep yang terakhir, yang keenam itu, terima diri kita ini apa adanya. Terima diri kita ini apa adanya. Artinya apa? Jangan membandingkan diri kita ini dengan orang lain, lebih-lebih atau dengan masa lalu. Jelas beda. Biyen niku sik enom, saiki wis tuwa. Semangat muda, semangat tetap menyala-nyala. Bahkan mungkin semangat kita itu melebihi dari semangat arek-arek enom. Tetapi ya sejujurnya yang namanya fisik secara amaliah pasti menurun lah, pasti beda dibandingkan dengan anak-anak yang dengan anak kita aja lah, gak jauh-jauh, itu pasti beda gitu. Tapi semangatnya belum tentu loh. Kita bisa jadi lebih menyala-nyala daripada yang lebih muda. Nah, itu. Sebagai kalimat afirmasi untuk rasa terima diri apa adanya ini, kita bisa katakan dengan sederhana, aku cukup, aku berharga, dan aku pantas bahagia di usia ini. Itu adalah kalimat afirmasi yang sangat manjur yang saya rasakan. Ya. Itu sekaligus juga menjadikan kita tidak melukro, tidak merasa diremehkan, tetapi sebaliknya kita masih merasa dibutuhkan dan masih bermanfaat. Minimal di lingkungan keluarga, insya Allah juga di lingkungan tempat kita, di sekitar tempat kita tinggal. Ya, itu sekali lagi bahwa percaya diri harus tetap kita pelihara agar sekalipun usia menua tapi semangat tetap masih muda. Barangkali itu
yang bisa saya sampaikan menjadi perbincangan kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan komen, barangkali ada feedback, dan subscribe. Dan akhirul kalam, akhir kata, sampai ketemu di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.